Hola everyone, back to my channel It's Simple English with Neso. For today we are going to talk about 10 soal bahasa Inggris dasar yang wajib kamu pahami. Soal yang pertama, he is ... doctor. Apakah a, and, atau an? Jawabannya adalah A, yaitu a. He is a doctor. Dalam soal ini kita membahas yang namanya indefinite articles atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan artikel tak tentu. Pilihannya ada dua, yaitu a dan an, yaitu pilihan opsi A dan opsi C. Sedangkan untuk opsi B tidak termasuk dalam indefinite articles. Untuk a digunakan sebelum kata yang dimulai dengan bunyi konsonan. Contohnya seperti doctor. Doctor diawali dengan huruf konsonan yaitu D. Maka dari itu menggunakan a. Sedangkan untuk an yaitu opsi C digunakan sebelum kata yang dimulai dengan huruf vokal. Seperti apple dimulai dengan huruf A, lalu umbrella dimulai dengan huruf U, dan lain sebagainya. Next, soal yang kedua, they ... going to school now. Apakah A, is, B, are, atau C, am? Jawabannya adalah B, are. Is, am, dan are merupakan materi to be. Nah, to be ini disesuaikan dengan subjeknya siapa. Untuk am digunakan untuk subjek saya, yaitu I. Lalu ada is, digunakan untuk subjek she, he, atau it. Dia perempuan, dia laki-laki, atau it digunakan sebagai kata ganti. Bisa kata ganti orang, benda, hewan, dan lain sebagainya. Lalu untuk are digunakan untuk subjek they, we, dan you. Mereka, kami atau kita, dan kamu. Di soal ini digunakan subjek they atau mereka. Maka to be yang pas adalah B, yaitu are. Nomor 3, that building is ... university. Apakah A, atau B, an, atau C, an? Jawabannya adalah A. Kenapa bukan an? Opsi yang B, karena university. Ketika kita mengucapkan university, di depannya ada huruf Y. University, di mana Y adalah huruf konsonan. Jadi secara pelafalan diawali dengan huruf konsonan, maka pilihannya adalah A untuk indefinite articles-nya. Next, soal nomor 4. She ... very happy today. Apakah A, is, B, was, atau C, were? Jawabannya adalah A, yaitu is. She is very happy today. Untuk opsi yang B, yaitu was, sebenarnya subjeknya sama, yaitu she, he, atau it. Tapi was ini sama seperti were, yaitu digunakan untuk masa lampau atau masa lalu yang sudah lewat. Sedangkan kita lihat di sini soalnya ada keterangan waktu yaitu today atau hari ini. Jadi masih berlangsung. Dia perempuan masih sedang happy sekarang, masih sedang bahagia sekarang. Maka dari itu kita menggunakan is bukan was. Untuk were di sini sama seperti was yaitu to be untuk masa lampau digunakan untuk you, they, dan we untuk subjeknya. Lanjut ke soal nomor 5. We ... to the park yesterday. Apakah A, go, atau B, gone, atau C, went? Jawabannya adalah went. Hal pertama yang harus kita perhatikan adalah keterangan waktunya adalah yesterday, yaitu kemarin. Kami pergi ke taman kemarin. Jadi pergi ke tamannya sudah lewat, sudah tidak berlangsung sekarang. Nah, tenses yang kita pakai adalah simple past tense, di mana kata kerjanya menggunakan bentuk kedua. Dalam bahasa Indonesia, kata kerjanya adalah pergi. Pergi, bentuk keduanya adalah went. Lalu untuk bentuk pertama adalah go, dan bentuk yang ketiga adalah gone.
Dalam soal ini menggunakan simple past tense atau bentuk yang sudah lewat, sudah tidak berlangsung kegiatannya, maka kita menggunakan when. We went to the park yesterday. Soal nomor 6, this is my ... book. A. Friend. B. Friends dengan tanda petik atau C. Friends. Jawabannya adalah B. Friends dengan tanda petik. Buku ini milik teman saya. Ketika kita mau menyebutkan kepemilikan, yaitu misalkan buku teman, buku milik teman saya, maka wajib menggunakan yang isi tanda petik. Apa perbedaan yang B dan C? Untuk yang C tanpa tanda petik, friends artinya banyak teman atau teman-teman. Tapi ketika kita mau menyebutkan kepemilikan, buku milik teman saya, kita pakai yang ada tanda petiknya. Friend's book. Soal nomor 7, he can ... English very well. Apakah speak, atau speaks, atau speaking? Jawabannya adalah A. Speak. Can merupakan modal verb. Nah, setelah can selalu menggunakan bentuk kata kerja yang paling dasar yang pertama, tanpa menggunakan S ataupun ES. Jadi meskipun subjeknya he, she, ataupun it, setelah can selalu kata kerjanya tidak ada imbuhan S ataupun ES. Lalu untuk yang C yaitu speaking, tidak mungkin ada setelah can menggunakan verb ing atau bentuk kata kerja ing. Ya, itu tidak cocok. Jadi setelah can selalu kata dasar atau bentuk yang pertama saja. Soal selanjutnya, my brother ... football every weekend. Apakah A. playing, B. play, atau C. plays? Jawabannya adalah C. plays. Subjeknya hanya satu orang, yaitu saudara laki-laki saya. Dan keterangan waktunya di sini adalah setiap minggu. Kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang, yaitu every weekend atau setiap minggu, kita pakai tensesnya adalah present tense. Dalam present tense, subjek she, he, atau it, kata kerjanya menggunakan imbuhan S atau ES. Jadi jawaban yang paling tepat adalah plays, bukan play. Lalu untuk opsi yang A yaitu playing, dalam kata kerja playing yang menggunakan verb ing digunakan untuk kegiatan yang sedang berlangsung atau sedang dilakukan. Soal selanjutnya yaitu they live ... a big house. Apakah A. in, B. on, atau C. at? Jawabannya adalah A. in. Mereka tinggal di dalam sebuah rumah besar. In digunakan untuk menunjukkan di dalam suatu tempat atau ruangan, seperti rumah yang kita tinggali dari dalam, bukan di atas atau di titik tertentu. Untuk kata in fungsinya adalah di dalam, on fungsinya adalah di atas permukaan suatu benda, dan at itu di titik lokasi. Soal yang terakhir, I want to ... a new car. Apakah buy, atau buys, atau buying? Penggunaan kata to hampir sama seperti can, yaitu di belakangnya adalah kata kerja tanpa imbuhan S ataupun ES. To ini adalah materi infinitif. So, that's all for today. Please like, comment, share, and subscribe to get another lesson. Thank you and bye-bye.